Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Apriliani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengadilan HAM di Indonesia. Pertama-tama, pengadilan HAM merupakan jenis pengadilan yang khusus untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilan sudah secara spesifik menggunakan istilah pengadilan HAM. Serta kewenangan pengadilan ini juga mengadili perkara tertentu, yaitu terkait kejahatan kemanusiaan. Kemudian, HAM juga merupakan perbuatan pidana Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menjadi landasan berdirinya pengadilan HAM dan mengatur tentang beberapa kekhususan atau pengaturan yang berbeda dengan pengaturan dalam hukum acara pidana. Dan pengaturan yang berbeda atau khusus ini dapat kita lihat mulai sejak tahap penyelidikan di mana yang berwenang adalah Komnas HAM, sampai pengaturan posisi berbeda pada pengadilan pidana biasa. Dalam pengadilan HAM, komposisi hakim adalah 5 orang yang mewajibkan 3 orang diantaranya adalah hakim ADHOC. Dan pengaturan yang sifatnya khusus ini didasarkan atas karakteristik kejahatan yang sifatnya extraordinary hingga memerlukan pengaturan dan mekanisme yang sifatnya khusus. Ketentuan dalam KUHP yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang berat juga mengatur tentang jenis kejahatan yang berupa pembunuhan, perampasan, kemerdekaan, penyiksaan, penganiayaan, serta pemerkosaan. Dan jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP tersebut adalah jenis kejahatan yang sifatnya biasa, yang jika dibandingkan dengan pelanggaran HAM yang berat harus memenuhi beberapa unsur atau karakteristik tertentu, dan sesuai dengan Statuta Roma 1999 untuk bisa diklarifikasikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Kepentingan untuk mengadakan proses peradilan untuk kejahatan termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan melalui mekanisme nasional, mengharuskan dipenuhinya instrumen hukum nasional yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum internasional, merupakan landasan yuridis terbentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, serta berdasarkan kondisi tentang perlunya instrumen hukum untuk berdirinya sebuah pengadilan HAM secara cepat, maka pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM. Perpu ini telah menjadi landasan yuridis untuk adanya penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat di Timur Timur oleh Komnas HAM. Karena di berbagai alasan, Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tersebut yang kemudian ditolak oleh DPR untuk menjadi undang-undang. Alasan ditolaknya Perpu tersebut adalah secara konstitusional pembentukan Perpu tentang pengadilan HAM dengan mendasarkan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa yang menjadikan dasar untuk mengkualifikasikan adanya kegentingan yang memaksa dianggap tidak tepat. Masih terdapat ketentuan yang dinilai menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida yang terjadi pada tahun 1948, serta tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku. Kemudian masih menggunakan standar konvensional, yakni standar tersebut yang mendasarkan pada KUHP dan hanya membatasi tuntunan pada personal, hingga tidak mampu menjangkau tuntunan secara lembaga. Dan masih terdapat substansi yang kontratif dan
berpotensi untuk pembenturan atau overflowing dengan hukum positif. Kemudian, substansi yang diatur dalam Perpu tentang pengadilan HAM masih terdapat kekurangan atau kelemahan antara lain sebagai berikut. Berkurangnya mencerminkan rasa keadilan karena ketentuan dalam Perpu tersebut tidak berlaku surut, sehingga pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan sebelum Perpu ini disahkan menjadi undang-undang tidak cukup pengaturannya. Setelah penolakan Perpu tersebut oleh DPR, maka pemerintah mengajukan RUU tentang pengadilan HAM. Dalam penjelasannya, RUU tentang pengadilan HAM adalah perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai salah satu anggota PBB. Kemudian, dalam rangka melaksanakan TAP MPR pada tahun 1998 tentang HAM dan sebagai tindak lanjut dari pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Serta untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu di bidang keamanan dan ketertiban umum, termasuk perekonomian nasional. Nah, dari ketiga alasan di atas, landasan hukum bahwa perlu adanya pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran HAM berat adalah karena di mana terbentuknya pengadilan HAM ini adalah pelaksanaan dari TAP MPR pada tahun 1998 tentang HAM dan sebagai tindak lanjut dari pasal 104 tentang HAM ayat 1 nomor 39 pada tahun 1999 tentang HAM, di mana yang menyatakan bahwa untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum. Konsideran dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang merupakan pengaturan tentang pengadilan HAM yang menyatakan bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat perlu segera dibentuk suatu pengadilan hak asasi manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kemudian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM ini memberikan 3 mekanisme untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Yang pertama, mekanisme pengadilan ADHOC untuk pelanggaran HAM masa lalu sebelum adanya undang-undang ini. Kemudian, yang kedua, mekanisme pengadilan HAM yang sifatnya permanen terhadap kasus setelah terbentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dan yang ketiga, dibukanya jalan mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Pengaturan tentang pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah kedudukan dan tempat kedudukan pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Kedudukannya di kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Sedangkan daerah khusus ibu kota pengadilan Sedangkan daerah khusus ibu kota pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan. Pada saat pertama kali undang-undang ini berlaku, maka pengadilan HAM dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Kota Makassar. Kedudukannya dalam pengadilan HAM mengikuti pengadilan umum atau pengadilan negeri, termasuk dukungan administrasinya.
Hal ini membawa konsekuensi bahwa pengadilan HAM ini sangat tergantung dengan dukungan dari pengadilan tersebut. Dukungan administrasi meliputi ruangan pengadilan, staf administrasi, panitera, dan ruangan hakim. Kemudian, lingkup kewenangan pengadilan HAM. Perkara pelanggaran HAM yang berat yang berwenang memutuskan dan memeriksa adalah pengadilan HAM. Kewenangan untuk memutuskan dan memeriksa juga termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan larangan atau membatasi kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seorang yang berumur di bawah 18 tahun. Jenis-jenis kejahatan yang dapat diadili oleh pelanggaran HAM yaitu jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat, yang dapat diperiksa atau diputus dan merupakan yurisdiksi pengadilan HAM adalah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan yang meluas dan sistematik. Dalam tahap penyelidikan, definisi tentang penyelidikan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Tapi pihak yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM yang berat adalah Jaksa Agung. Kemudian, penyelidikan ini tidak termasuk untuk menerima pengaduan dan laporan, karena pengaduan dan laporan merupakan kewenangan dari Komnas HAM. Dalam upaya penyelidikan ini, Jaksa Agung memiliki kewenangan mengangkat menyelidiki ADHOC dari unsur masyarakat dan pemerintahan. Penyelidikan yang dilakukan wajib diselesaikan paling lambat 90 hari, terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik. Serta perpanjangan dapat dilakukan selama 90 hari. Berikutnya, jika selama 90 hari pertama penyidikan belum dapat diselesaikan, perpanjangan yang kedua selama 60 hari, baik perpanjangan yang pertama maupun kedua dilakukan oleh Ketua Pengadilan HAM, sesuai dengan daerah hukumnya masing-masing. Jaksa Agung wajib mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 jika dalam waktu yang telah ditentukan tidak diperoleh bukti yang cukup adanya SP3 ini. Penyidikan atas kasus cukup adanya SP3 ini dapat dibuka kembali dan dilanjutkan jika terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan. Atas penghentian penyidikan ini, jika tidak dapat diterima oleh korban dan keluarganya, maka ada hak untuk mengajukan pra-peradilan bagi korban dan keluarganya atas penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung sesuai dengan KUHP. Kemudian dalam tahap penuntutan tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, mengatur tentang ketentuan penentuan dalam pasal 23 dan pasal 24. Dalam pasal 23 yang menyatakan penuntutan mengenai pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Dan dalam melakukan penuntutan, Jaksa Agung dapat mengangkat JPU ADHOC. Dalam pasal 24 mengatur tentang jangka panjang waktu penuntutan, yaitu selama 70 hari, terhitung sejak hasil penyidikan diterima. Mungkin cukup sekian.
presentasi yang saya sampaikan.